Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Setiawan dari Program Studi Sistem Informasi dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Borneo Internasional Balikpapan. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Berbasis Web pada Kantor Desa Pulau Damar. Latar belakang. Pemerintah desa merupakan instansi pemerintahan yang berada pada tingkat yang paling bawah. Pemerintah desa melayani masyarakat di kantor desa. Suatu instansi pemerintahan dapat dikatakan mampu menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik, yaitu dengan mampu menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Salah satunya dengan menerapkan asas pelayanan yang baik. Salah satu bentuk pelayanan pada pemerintahan yaitu kegiatan administrasi berupa surat menyurat. Perkembangan informasi pengetahuan dan teknologi sangatlah pesat. Dengan demikian diharapkan semua proses berkaitan dengan penyebaran informasi dan pelayanan menjadi modern. Pada kantor desa Pulau Damar masih menggunakan pelayanan dalam bentuk sistem informasi manual. Sebagian masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kantor desa dan tidak memiliki waktu banyak untuk mengurus administrasi, serta terkadang petugas yang tidak berada di tempat, sehingga sulit dan lambat dalam proses permohonan pembuatan surat keterangan, sedangkan masyarakat menginginkan pelayanan cepat dan efisien. Fokus pada penelitian ini yaitu perancangan sistem informasi pelayanan permohonan surat keterangan berbasis web pada kantor desa Pulau Damar. Pada sistem ini akan mencakup seluruh tahapan proses permohonan surat keterangan, mulai dari pengajuan permohonan hingga penerbitan surat keterangan. Pertanyaan penelitian. 1. Bagaimana gambaran umum proses permohonan surat keterangan pada kantor desa Pulau Damar pada saat ini? 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pelayanan permohonan surat keterangan di kantor desa Pulau Damar? 3. Bagaimana perancangan sistem informasi pelayanan permohonan surat keterangan berbasis web yang efektif dan efisien? 4. Bagaimana implementasi sistem informasi tersebut dapat mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat? Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, menganalisis proses permohonan surat keterangan yang berlangsung saat ini. Kemudian mengidentifikasi kendala-kendala yang ada dalam proses tersebut, lalu merancang sistem informasi berbasis web yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan permohonan surat keterangan secara online. Kemudian mengimplementasikan sistem informasi tersebut pada kantor desa Pulau Damar. Untuk mengetahui apakah sistem dapat mempermudah pelayanan pada kantor desa, khususnya dalam permohonan surat keterangan yang diperlukan masyarakat. Manfaat penelitian bagi masyarakat yaitu membantu masyarakat dalam mengajukan permohonan surat keterangan secara online. Bagi perangkat desa atau pemerintah desa, diharapkan sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pelayanan permohonan surat keterangan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat desa. Untuk mahasiswa, diharapkan nantinya bisa menjadi rujukan bagi para peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan topik yang sejenis dan memberikan wawasan pada peneliti yang melakukan penelitian, serta bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai bidang yang dipelajari, dan memberikan kontribusi positif terhadap penerapan teknologi informasi di pemerintah desa. Kajian pustaka. Penelitian terdahulu. Dari penelitian terdahulu, di sini saya mengambil salah satunya yaitu perancangan sistem informasi surat menyurat pada kantor desa Tanjung Sari, Kuto Winangun, Kebumen berbasis desktop oleh Didin Agus Priyadi
dan Endah Wijilistari tahun 2018. Pada sistem ini, penulis menggunakan sistem berbasis web. Sistem yang dirancang digunakan untuk menangani proses pembuatan surat menyurat seperti pengisian data, penghapusan data, dan pencetakan data. Kemudian backup data dan pencarian data serta pelaporan data penduduk. Hak akses yang diberikan pada sistem ini yaitu sebagai pengguna yang memiliki hak akses terhadap sistem pelayanan masyarakat. Metode penelitian. Tempat penelitian yaitu Kantor Desa Pulau Damar bertempat di Desa Pulau Damar RT 3 Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Teknik pengumpulan data ada dua, yaitu dengan menggunakan sumber data primer, yaitu wawancara, observasi, dan perpustakaan. Yang kedua yaitu sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumentasi seperti profil desa, struktur organisasi, serta dokumen-dokumen yang mendukung penelitian. Teknik pengolahan data. Teknik yang digunakan yaitu metode kualitatif, yaitu dengan pendekatan analisis masalah yang terjadi dengan menggunakan beberapa alat bantu dalam perancangan proses terstruktur, yaitu diagram konteks, DFD, kamus data, normalisasi, dan entity relationship. Hasil dan pembahasan. Di sini ada analisis sistem yang berjalan. Bisa kita lihat dari flow map yang berjalan, pemohon harus meminta surat pengantar dari RT dengan mendatangi RT dulu, kemudian baru dibawa kepada petugas kantor desa, lalu diperiksa apakah dokumen sudah lengkap, kemudian baru dibikinkan surat keterangan. Jadi berdasarkan hasil analisa sistem yang berjalan, dapat terlihat beberapa proses yang kurang efektif dan efisien untuk dilakukan. Prosedur terlalu banyak dan berbelit serta panjang. Nah, di sini saya atau peneliti mengajukan perancangan sistem yang diusulkan sebagai berikut, yaitu pemohon bisa langsung membuka pada sistem atau aplikasi dan menginput data pemohon. Kemudian setelah terinput, maka data akan diterima oleh petugas, lalu diperiksa. Apabila sudah valid, maka langsung dibuatkan surat keterangannya, dicetak dan ditandatangani. Kemudian petugas menghubungi pemohon dan dokumen surat keterangan bisa diambil. Jadi perancangan sistem baru lebih memberikan nilai fleksibel di mana pemohon akan melakukan permohonan pembuatan surat keterangan melalui media internet. Sistem ini juga membantu petugas dalam memberikan layanan prima, cepat, dan mudah bagi masyarakat yang akan mengurus surat keterangan. Di sini ada perancangan antarmuka. Bisa kita lihat. Ada from home, permohonan surat, track surat, dan login. Apabila pemohon ingin membuat permohonan surat, bisa langsung klik di permohonan surat. Apabila ingin mengetahui status surat, bisa klik di track surat, dan menu login ini adalah menu login untuk petugas atau user. Nah, di sini ada perancangan user. Ini from untuk login user,
dan ini from dari user. Jadi pada from user ini, user atau petugas bisa melihat berapa surat keterangan yang masuk dan berapa surat keterangan yang keluar. Kemudian ada perancangan masukan. Di sini ada from permohonan surat, di mana pemohon, yaitu masyarakat, bisa melakukan permohonan dengan memasukkan nik, nama, nomor HP, serta di sini bisa memilih jenis-jenis surat keterangan, serta melampirkan foto berkas seperti KTP dan kartu keluarga. Lalu bisa langsung kirim permohonan. Nah, di sini pemohon juga bisa melakukan cek status, yaitu dengan track surat, memasukkan ID pemohon. Dan di sini ada perancangan masukan dari user. User bisa menambahkan penduduk, itu, dan user bisa menambahkan user yang lain. Kemudian perancangan keluaran. Di sini tampilan pada pemohon, itu permohonan surat, bisa dilihat ID-nya, nama pemohon, berkas yang diupload tadi, statusnya. Ini aksi untuk mengedit, dan nomor HP yang sudah dimasukkan, ini tanggal input dan jenis suratnya. Kemudian pada from penduduk, di sini kita bisa melihat nama penduduk, nik, tempat lahir, tanggal lahir, alamat pekerjaan, RT atau RW, serta nomor HP. Dan bisa juga diedit atau dihapus. Pada from user, di sini akan terlihat siapa saja yang telah menjadi user pada sistem. Di sini bisa menambah user kembali. Batasan implementasi. Ada beberapa hal yang perlu menjadi batasan implementasi pada sistem ini, yaitu tidak semua kebutuhan sistem informasi pelayanan permohonan surat berbasis web, tetapi hanya subsistem-subsistem yang mendukung, khususnya permohonan surat keterangan secara online. Kedua, basis data yang digunakan dalam pengimplementasian ini adalah MySQL. Ketiga, tampilan untuk web base menggunakan bahasa Indonesia. Penutup kesimpulan, yang pertama, sistem informasi yang dibangun merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses kapanpun dan di mana saja, sehingga dapat meminimalisir permasalahan pada sistem yang berjalan dan memberikan kemudahan pada perangkat desa dan masyarakat, khususnya dalam memperoleh surat keterangan. Kedua, sistem informasi ini telah dapat mengurangi waktu dan biaya masyarakat dalam permohonan surat keterangan. Saran pertama, untuk pengembangan sistem informasi selanjutnya dapat dikembangkan dengan lebih banyak fitur yang berguna bagi masyarakat. Tidak hanya sebatas permohonan surat keterangan, tetapi dapat dikembangkan ke proses layanan lainnya. 2. Mengingat sistem secara keseluruhan telah terhubung dan terintegrasi secara online, maka perlu menambahkan sistem keamanan. Ketiga, dalam penggunaan sistem ini, sebaiknya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, supaya pengguna dapat mengetahui fungsi-fungsi yang terdapat pada sistem ini. Keempat, bagi peneliti yang tertarik dengan penelitian ini, disarankan untuk memperbaiki dan menyempurnakannya agar menjadi lebih interaktif. Terima kasih, saya Ahmad Setiawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.